Selamat pagi anak, berjumpa lagi di Weekly Worship hari ini. Sebelum kita mulai, Miss akan bacakan dulu nats pembimbing kita hari ini. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya anak-anak, mari kita sapa Tuhan kita nyanyikan lagu yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Ku tambah cinta Dia. Ku tambah cinta Dia. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas hari yang baru. Tuhan selalu memelihara kami setiap harinya. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan terus melanjutkan untuk memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bernyanyi, kami masih boleh hidup sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Miss Renata ditemani oleh Mr. Ivan, Mr. Yatna, Miss Deborah, dan Miss Liani. Anak-anak percaya kan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa? Yuk kita nyanyikan betapa hebatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Seperti Samuel Kecil. Good morning. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo semuanya duduk yang baik ya. Buka telinga, siapkan hati. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini kami sudah boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong berikan hikmat supaya kami dapat mengerti isi firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang percaya Tuhan menyertai hidupmu? Dan siapa di sini yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Hebat. Miss yakin pasti banyak di antara kalian yang percaya kepada Tuhan dan juga bersyukur setiap hari. Anak-anak, sebelum Miss mulai cerita, Miss punya satu video. Anak-anak lihat videonya ya. Selamat menyaksikan. The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses, who was an Israelite born in Egypt, in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake Uh-oh. and fled Egypt Wow! to live with the Midianites. Ah. But God called Moses back to Egypt Ah. to deliver his people with the help of his brother Aaron. Phew. After God showed his miraculous power in Egypt, he led the Israelites through the Red Sea and towards the Promised Land.
They followed God who showed himself as a cloud by day and fire by night. As God led them through the wilderness, the Israelites became thirsty and hungry. They complained to Moses and Aaron and said, "If only we had died in Egypt." Huh? God said to Moses that he would provide for his people. Hey! Each morning they awoke and found manna for the day, What's that? and each night God gave them meat. The people were still thirsty, and they were mad at Moses, saying, "Did you bring us out here to die of thirst?" Yeah. So Moses cried out to God, and God told Moses to strike a rock, and water came flowing out of it for the people to drink. And so the Lord provided for his people's needs. Nah, anak-anak, video tadi bercerita tentang bagaimana Tuhan Allah menyertai bangsa Israel dan juga Musa saat mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, luar biasa sekali penyertaan Tuhan ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak. Cerita hari ini tentu saja diambil dari Alkitab. Diambil dari Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Ingat anak-anak, Alkitab ini berisi firman Tuhan, berisi cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi tidak ada cerita yang bohong, semuanya betul terjadi. Di Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 menceritakan tentang Yitro mengunjungi Musa. Apakah anak-anak tahu siapa itu Yitro? Kalau Musa, Miss Clarence yakin pasti anak-anak sudah tahu. Tapi Yitro, apakah kalian tahu? Yitro adalah mertuanya Musa. Apa itu mertua anak-anak? Seperti kalian punya kakek dan nenek kan? Ada kakek yang dari ayah, ada juga kakek yang dari ibu. Nah, kakek yang dari ibu kalian itu adalah mertuanya ayah kalian. Jadi, Yitro ini adalah ayahnya istrinya Musa. Musa memiliki istri anak-anak, namanya Sipora, dan juga punya 2 anak. Yang satu namanya Gersom, yang satu lagi namanya Eliezer. Nah, anak-anak, suatu ketika Yitro ini mendengar semua perbuatan Allah yang sudah dilakukan kepada bangsa Israel dan juga Musa. Kemudian Yitro ini mengajak istri Musa, yaitu tadi Sipora, dan juga Gersom dan Eliezer untuk datang mengunjungi Musa. Nah, sesampainya mereka di padang gurun tempat Musa berkemah, Musa mengetahui mereka sudah datang. Dan Musa langsung keluar dari kemahnya, mencium dan juga sujud kepada Yitro. Anak-anak, terbayang ya, ketika mereka sudah lama tidak berjumpa, pasti mereka merasakan rindu satu dengan yang lainnya. Dan juga ketika orang yang sudah lama tidak berjumpa, ketika bertemu, biasanya mereka menceritakan banyak hal. Sama halnya seperti kita ya anak-anak. Mungkin suatu saat ketika anak-anak sudah bisa kembali ke sekolah, pasti anak-anak punya cerita yang banyak sekali untuk Miss dan Mister. Nah, sama seperti Yitro dan Musa ini. Mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, di ayat 8 dikatakan, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi anak-anak, Musa menceritakan semua yang sudah Tuhan Allah lakukan buat bangsa Israel. Ceritanya kurang lebih seperti video yang tadi anak-anak lihat sama-sama.
bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dari laut yang terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi lautan tersebut. Kemudian ada juga tiang awan dan juga tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Kemudian ketika di jalan mereka merasakan lapar, bangsa Israel merasakan lapar. Apa yang Tuhan lakukan? Ya, Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Tuhan mengirimkan roti mana kepada mereka untuk mereka makan. Dan juga saat mereka merasakan kehausan, Tuhan juga memberikan mereka air untuk diminum. Wah, anak-anak, betapa luar biasa sekali perbuatan Tuhan ya. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah Musa menceritakan semuanya kepada Yitro tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah, bagaimana respon Yitro, anak-anak? Yitro sangat bersukacita untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada Musa. Di ayat 10 sampai 12 dikatakan Yitro memuji nama Allah dan bahkan Yitro percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada Allah manapun. Ia Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel, dan bahkan Yitro pun mempersembahkan korban bakaran dan juga sembelihan untuk Allah. Anak-anak, Yitro tidak melihat secara langsung perbuatan Allah, tetapi hanya dengan mendengar cerita dari Musa, Yitro percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang lebih besar daripada Allah manapun yang bisa menyertai dan menolong bangsa Israel. Yitro bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, anak-anak, bagaimana dengan respon bangsa Israel? Ya, bangsa Israel, mereka yang sudah merasakan sendiri penyertaan Tuhan, sudah melihat sendiri perbuatan ajaib Tuhan, melihat tiang awan, melihat tiang api, dapat mana, dapat air. Tapi apa yang suka mereka lakukan? Ya, bangsa Israel masih suka bersungut-sungut dan marah-marah kepada Tuhan. Miss Clarence berharap anak-anak semua tidak seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut ya. Kita harus mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus punya iman seperti Yitro. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang lebih besar daripada Allah apapun, dan Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, menyertai kita, dan juga menolong kita. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Dan yang kedua, kita juga mau belajar untuk bersyukur seperti Yitro. Kita tidak boleh bersungut-sungut atau marah-marah seperti bangsa Israel. Miss Clarence yakin kita semua, anak-anak semua pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan setiap hari ya. Ketika kita sakit, Tuhan yang sembuhkan. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan yang tolong. Ketika kita bepergian, Tuhan yang menjaga kita. Sungguh banyak sekali kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus belajar untuk bersyukur setiap hari ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita mau belajar dua sikap dari Yitro. Yang pertama, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang lebih besar daripada apapun yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, kita mau belajar untuk bersyukur. Mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baiklah anak-anak, firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga memberkati anak-anak semua ya. Sebelum kita tutup weekly worship pagi ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang sudah mengingatkan kami untuk selalu percaya dan juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang tolong terus mampukan kami untuk kami bisa terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai setiap aktivitas belajar kami hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong, mampukan kami semua, berikan kami kepintaran supaya kami bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Weekly Worship minggu depan. Bye-bye.